Oke, sekarang kita lanjutkan. Dalam catatan saya ada beberapa pola pengalaman puncak ini. Yang pertama adalah pola intelektual, yang kedua pola eksistensial, yang ketiga ada pola fana. Ini kalau dalam tradisi tasawuf. Nah, pola intelektual apa? Pola intelektual itu saya sebut intelektual karena pengalaman puncaknya biasanya disebut makrifat. Makrifat itu kan kalau makna harafiahnya artinya pengetahuan, mengetahui, dari kata dasar arafah. Nah, pola ini pola intelektual karena modelnya tercerahkannya. Ini gaya semacam ini dipergunakan antara lain oleh Imam Ghazali. Urutannya atau istilah-istilah yang dipakai biasanya mukasyafah, musyahadah, dan ma'rifat. Menurut saya ini rentetan yang bisa sekaligus bareng atau maksudnya sama. Orang yang mengalami mukasyafah ya pada akhirnya dia akan ma'rifat. Apa yang dilakukan dalam mukasyafah ya musyahadah. Mukasyafah itu kan dari kata-kata kasyf. Jadi kasyf itu maksudnya terbukanya hijab. Makanya ada kitab Sufi kuno karya Al-Hujwiri itu yang judulnya Kasful Mahjub. Jadi terbukanya hijab itu selama ini pandangan batin kita banyak terhijab oleh hal-hal yang tidak penting. Mungkin hal-hal yang duniawi, mungkin oleh nafsu kita, ambisi kita, hasrat kita. Ini membuat pandangan batin kita gelap, sehingga tidak bisa membedakan mana sejati, mana tidak sejati, mana penting untuk hidup kita, mana tidak penting, mana yang hakiki, mana yang tidak hakiki. Nah, dalam mukasyafah ini yang menghijab tadi terus tersingkap. Jadi tersingkapnya hijab itu momen mukasyafah. Jadi terbukanya yang selama ini menghalangi, itu momen mukasyafah. Kalau kemarin banyak halangannya sehingga tidak bisa menyaksikan apa-apa, sehingga kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Nah, ketika momen mukasyafah ini terjadi, ya semacam momen, kalau bahasanya Surabadi, isyraq, tiba-tiba cahaya bisa masuk. Kemarin terhijab, cahayanya tidak bisa masuk. Yang ada hanya gelap. Yang kita anggap kebenaran mungkin tidak sejatinya kebenaran. Yang kita anggap kebaikan mungkin juga tidak sejatinya kebaikan. Atau kebaikan dan kebenaran itu kita manipulasi untuk kepentingan-kepentingan gelap kita. Ya karena diri kita sedang gelap. Nah, momen mukasyafah ini momen orang ketika mengalami pencerahan dan yang tadi menghijab lenyap. Ya lenyap itu bisa karena diusahakan sendiri oleh sufinya yang sedang suluk, dibersihkan dengan cara uzlah, dengan cara riyadhah, macam-macam, sampai kemudian hadir pada titik mukasyafah. Setelah mukasyafah, ya momen yang akan dialami ya pastinya musyahadah. Musyahadah itu syahadah, menyaksikan. Jadi makanya syahadat itu kan artinya kesaksian. Sekarang hadirlah kebenaran-kebenaran itu, tampaklah kesejatian, tampaklah mana yang hakiki. Itu momen musyahadah sudah. Jadi setelah tadi kasyaf, hijabnya lenyap, sekarang syahadah, menyaksikan kebenaran yang sejati, menyaksikan kebaikan yang sejati, menyaksikan yang hakiki. Itu namanya musyahadah. Ya nanti puncak-puncak yang hakiki, puncak-puncak yang sejati itu pastinya kan Allah. Makanya sering disebut musyahadah itu menyaksikan kehadirannya.
Jadi mukasyafah, musyahadah. Ya nanti buahnya orang ini karena sudah mampu musyahadah, dia mencapai namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu ya hadirnya pengetahuan-pengetahuan yang hakiki, yang itu nanti menjadi kompas, menjadi pedoman dalam menjalani hidup. Orientasi hidupnya sekarang berubah karena sudah ma'rifat. Kalau semula orientasinya duniawi atau kepentingan-kepentingannya belaka, sekarang satu-satunya dalam hidupnya hanya Allah. Kenapa bisa begitu? Sudah ma'rifat. Ya cerita paling mudah ya selalu ilustrasi dari pengalamannya Imam Ghazali sendiri. Jadi Imam Ghazali itu kan sufi yang berusaha keras sendiri untuk mencapai makom ma'rifat. Dengan belajar, menjelajahi banyak ilmu dan lain sebagainya, sampai ada momen menemukan kesejatian dalam ranah tasawuf. Beliau juga sempat belajar buku-buku tasawuf, naskah-naskah tasawuf dari berbagai tokoh tasawuf. Cuma kemudian beliau sadar, tasawuf itu tidak seperti ini jalannya. Untuk bisa nyampe puncaknya pengalaman tasawuf, yang hakiki dari tasawuf ya dijalani dengan riadoh-riadoh. Makanya terus beliau uzlah sekitar 10 tahun lebih itu ya dalam rangka mengejar ini pengalaman mukasyafah, musyahadah, dan ma'rifat. Ini dalam bahasa saya ini sebenarnya satu paket. Begitu orang kasyaf ya saat itu juga dia musyahadah, dan buahnya musyahadah ya diri yang ma'rifat. Jadi ini nyambung, ini yang saya sebut pola yang intelektual. Jadi hadirnya kesadaran baru, tercerahkannya akal budi kita, bisa membedakan mana yang hakiki dan mana yang ilusi. Jadi bisa menjangkau mana yang ghaib, mana yang syahadah, itu sudah ma'rifat. Kalau dalam dunia tasawuf digambarkan orang yang ma'rifat itu yang ngerti segala sesuatunya. Apakah itu yang hakiki maupun yang ilusi. Bahkan kadang ngerti masa lalu, juga ngerti masa depan. Itu orang-orang ilustrasinya begitu. Sama dengan ilustrasi ketika Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Nah, itu karena beliau diberi pengetahuan tentang masa depan. Anak ini besok akan rusak dan merusak orang tuanya, yang orang tuanya ini orang baik. Nah, ini kan pengetahuan tentang masa depan, juga pengetahuan tentang masa lalu. Pengetahuan tentang masa lalu itu misalnya ketika Nabi Khidir ikut ada tembok yang runtuh, yang dia ikut bekerja untuk menegakkan kembali tembok itu, karena dia tahu di bawah tembok ini ada harta miliknya anak yatim yang dulu ditinggalkan orang tuanya. Nah, itu pengetahuan masa lalu. Ada juga pengetahuan tentang saat ini yang orang tidak tahu, tapi dia tahu. Misalnya waktu nyebrang naik perahu, di depan sana ada kapalnya penguasa yang merampasi kapal-kapal yang masih layak, yang masih baik. Nah terus oleh Nabi Khidir kan kapalnya terus dilubangi. Itu kan yang kejadian saat ini. Sebentar lagi dia tahu tentang saat ini, tahu tentang masa lalu, tahu tentang masa depan. Ini kan pengetahuan jenis ma'rifat. Orang yang sudah sampai di makom ma'rifat, yang untuk sampai makom ini mengalami mukasyafah, kemudian musyahadah. Ini pola peak experience lewat jalur akal, intelektual.